Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan ciri dan morfologi akar pada tanaman. Oke, adapun tujuan pencapaian yang diharapkan yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang ciri morfologi akar tumbuhan. Yang kedua, mampu menentukan jenis-jenis akar dengan menyebutkan contoh. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan ciri morfologi tumbuhan. Oke, mari aja kita jelaskan mengenai apa itu akar. Dari pengertiannya, akar adalah bagian pokok yang nomor 3 bagi tumbuhan. Artinya nomor 3 di sini adalah setelah batang dan daun, yang tubuhnya telah merupakan kormus. Arti kormus di sini sudah mampu ataupun sudah dapat dibedakan akarnya. Berbeda dengan akar pada lumut. Kalau akar pada lumut, dia itu masih dalam bentuk talus. Oke, yang kedua, sini saya jelaskan mengenai sifat-sifat akar. Yang pertama merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, tidak berbuku-buku, tidak beruas, dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik manapun atau bagian lainnya. Yang ketiga, warnanya tidak hijau, biasanya keputihan atau kekuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya, tetapi masih kalah jika dibandingkan dengan batang. Dan yang terakhir adalah bentuknya seringkali meruncing. Ya, mungkin kalau pastinya kita sudah pernah melihat akar pada tumbuhan, bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah menembus tanah. Oke, kemudian kita di sini membahas mengenai fungsi akar. Yang pertama adalah memperkuat berdirinya tumbuhan atau dibilang memberikan kekuatan untuk tanaman dapat berdiri ataupun tegak. Kemudian yang kedua adalah untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut dalam air. Yang ketiga adalah mengangkut air dan zat-zat makanan. Dan yang terakhir adalah terkadang sebagai tempat penimbun makanan. Oke, kemudian kita di sini bahas mengenai bagian-bagian akar. Yang pertama adalah leher akar atau pangkal akar. Kemudian ada cabang-cabang akar, tudung akar, serabut akar, ujung akar, batang akar, dan rambut akar atau bulu akar. Kemudian sistem perakaran. Sistem perakaran terdapat dua, yaitu sistem perakaran tunggang atau dibilang dalam bahasa latinnya itu radix primaria, yaitu akar pokok yang berasal dari akar lembaga, biasanya terdapat pada Dicotyledonea dan Gymnospermae. Kemudian yang kedua yaitu sistem akar serabut, yaitu akar yang berasal bukan dari calon akar, yang asli dinamakan akar liar, bentuknya seperti serabut. Mari kita lihat perbedaan dari akar tunggang. Ya, akar tunggang bentukannya tidak bercabang, ataupun juga dapat kita katakan ada sedikit cabangnya pada bagian permukaannya, kemudian berbentuk seperti tombak, atau dalam bahasa latinnya itu pusiformis. Kemudian pangkalnya besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Contohnya yaitu pada akar lobak dan akar wortel. Gambarnya terdapat di bagian samping kanan saya. Ini merupakan salah satu contoh dari akar yang memiliki bentuk seperti tombak. Kemudian ini adalah berbentuk seperti gasing atau nabiformis, contohnya pada akar bengkoang, yaitu pangkal akarnya membesar membulat. Nah, tujuannya akar ini tadi sudah kita jelaskan sebagai fungsinya sebagai penimbunan akar, penimbunan makanan. Nah, pada akar bengkoang ini, akar itu berfungsi sebagai tempat menimbunnya zat-zat makanan. Dan ujungnya yang sempit meruncing.
Contohnya pada akar bengkoang dan akar bit. Kemudian berbentuk benang atau piliformis. Ciri-cirinya tunggang kecil, panjang seperti akar serabut, dan juga sedikit sekali bercabang. Contohnya adalah akar keratok. Kemudian akar tunggang yang bercabang atau dalam bahasa Latinnya yaitu ramosus. Akar tunggang ini berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang-cabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi. Contohnya pada gambar di samping kanan, ini merupakan salah satu contoh akar yang memiliki cabang-cabang yang banyak. Kemudian akar-akar pada sistem akar serabut. Ya, fungsinya yaitu untuk menyusur serabut-serabut kecil berbentuk benang, misalnya tumbuhan tanaman padiwian atau dalam bahasa Latinnya itu Origia sativa. Kemudian akar serabut kaku keras dan cukup besar seperti tambang misalnya pada pohon kelapa atau dalam bahasa Latinnya itu Cocos nucifera. Kemudian yang ketiga yaitu akar serabut yang berbentuk besar, hampir sebesar lengan, masing-masing tidak banyak memperlihatkan percabangan, misalnya pada pandan atau dalam bahasa Latinnya itu Pandanus tectorius. Contohnya pada gambar ini merupakan salah satu contoh akar serabut pada tumbuhan pandan. Kemudian ini ada tanaman pinang. Nah, sifat-sifat khusus pada akar udara, akar gantung, akar tunjang, akar lutut, akar napas, akar banir. Contohnya pada gambar ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh akar napas. Sama seperti halnya ini. Ya. Nah, ini salah satu contoh akar lutut yang mana tumbuhannya ini paling banyak ditemukan di perairan air asin atau air payau, contohnya tanaman mangrove atau tanaman bakau. Nah, ini juga sama seperti halnya pada gambar tadi. Ini merupakan tanaman bakau yang merupakan sifat akarnya itu akar lutut. Nah, ini merupakan contoh akar banir. Seperti ini berbentuk bentukan akarnya itu keluar ke atas permukaan tanah yang mana bercabang-cabang mengikuti arah gerak air. Ini merupakan banyak ditemukan pada tanaman beringin. Nah, ini mungkin kurang jelas ini tanaman apa, saya pun kurang tahu. Ini salah satu contoh tanaman pandan kalau nggak salah ya, atau mungkin ini sering juga ditemukan di perairan air payau atau air asin, ini pada tumbuhan bakau. Ya. Begitu saja penjelasan dari presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.